Berlatar di Bangkok, Thailand, film dibuka dengan memperlihatkan seorang pengawal sekaligus supir terbaik bernama Cole. Rupanya saat ini Cole bekerja untuk seorang pengusaha kaya berasal dari Bangkok bernama Simon Kompalo. Simon mempunyai beberapa kapal laut kargo yang selalu digunakan mengantar kontainer dari Bangkok menuju Amerika. Malam berikutnya Simon memberikan Cole hadiah jam tangan mewah karena Cole sudah setia bekerja dengannya. Tak lama datanglah rekan bisnis Simon yang bernama Rojali. Diberitahu kalau saat ini Rojali sedang mengajukan kerjasama dengan Simon, yaitu mengantar beberapa box kontainer ke Amerika dengan menggunakan kapal laut milik Simon. Tapi sayangnya Simon menolak tawaran tersebut dengan alasan kapalnya sudah bermuatan penuh. The family. Tak berselang lama Simon pulang ke rumah dengan disupiri oleh Cole. Di tengah perjalanan awalnya semua baik-baik saja. Dan Cole sangat berterima kasih karena Simon sudah memberinya hadiah jam tangan mewah. Tapi tiba-tiba perjalanan mereka harus terhenti saat di depan ada satu mobil molen yang mogok. Nampak di sana juga ada beberapa polisi yang meminta Cole agar sebaiknya putar arah. Saat Cole hendak mundur, datang lagi satu mobil dari belakang yang langsung menghalangi jalan. Dari sini Cole mulai sadar ada yang tidak beres sehingga ia pun segera mengeluarkan senjata. Benar saja karena dari mobil belakang keluar beberapa orang lalu memberondong mobil Cole dengan tembakan. Para polisi di depan juga ikut menyerang, hingga Cole berusaha melawan mereka semua. Dalam insiden ini Cole memang dapat membantai mereka semua. Tapi saat melihat Simon di kursi belakang, Cole dibuat syok karena Simon sedang sekarat akibat terkena tembakan. Cole pun meminta Simon bertahan, tapi sayangnya dia harus menghembuskan nafas terakhir. Setelah itu Cole segera menghubungi rekan pengawalnya, lalu meminta dia agar melacak paspor dari salah satu penyerang yang berhasil Cole dapatkan. 657-3247. Setelah Cole menyebutkan nomor dari paspor tersebut, si rekan pun memberitahu kalau pemilik paspor itu adalah seorang kru kapal KMG. Dalam jadwalnya kapal yang dimaksud akan berlayar menuju Amerika malam ini sekitar jam 2. Mendengar hal tersebut, Cole segera berangkat ke pelabuhan untuk masuk ke dalam kapal KMG. Tentunya untuk menyelidiki siapa dalang pembunuh Simon sebenarnya. Find out who did this. Adegan berpindah kepada Rojali, si rekan bisnis Simon yang sedang bersantai di rumah. Tak lama ia diberitahu oleh satu anak buahnya yang mengabarkan kalau Simon telah berhasil dihabisi. Tampak Rojali yang begitu senang karena ternyata dalang dibalik penyerangan tadi adalah dirinya. Tapi si anak buah juga memberitahu jika Cole supir Simon berhasil kabur. Mendengar informasi itu, Rojali meminta anak buahnya agar mengerahkan polisi untuk memburu Cole dan menjadikan Cole sebagai buronan yang telah menghabisi Simon. Sampai di sini kita belum diberitahu kenapa Rojali melakukan itu semua. Tak butuh waktu lama, berita di TV Bangkok menyiarkan kalau Simon telah ditemukan tewas dan diduga pembunuhnya adalah Cole supir Simon sendiri. Jadi sekarang Cole adalah buronan dan untuk siapapun yang melihat Cole sebaiknya hubungi polisi. Di waktu yang sama kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Alice yang sedang melihat berita tersebut. Tak lama Alice dihubungi oleh manajemen kapal KMG agar segera ke pelabuhan karena sebentar lagi kapal akan berlayar. Rupanya Alice ini merupakan kru dari kapal tersebut. Tanpa menunggu lama, Alice segera bersiap lalu pergi menuju pelabuhan. Kembali pada Cole yang kini tiba di pelabuhan, lalu ia pun segera turun dari mobil.
Secara diam-diam, Cole menyelinap masuk ke dalam kapal KMG. Di sisi lain memperlihatkan Ellis si kru kapal yang baru tiba lalu segera masuk ke ruangan kapten. Di sini si kapten sempat bertanya siapa Ellis dan kenapa ada di kapalnya. Ajudan si kapten menjelaskan kalau Ellis adalah kru yang dikirim oleh manajemen KMG. Si kapten sempat protes karena sebetulnya ia tidak membutuhkan kru wanita. Mengingat kapal yang mereka bawa adalah kapal kargo bukan pengangkut orang. Tapi karena Ellis langsung ditugaskan oleh manajemen, si kapten pun tidak bisa apa-apa. Lalu meminta ajudannya agar mengantar Ellis ke kabinnya. Kembali pada Cole yang kini masuk ke dalam skoci penyelamat lalu bersembunyi di sana. Sambil menunggu kapal berlayar, Cole pun memantau dulu kondisi sekitar untuk mengetahui mana saja tempat yang tidak dijaga. Setelah itu, Cole memutuskan istirahat sejenak agar staminanya kembali fit. Selang beberapa saat, Cole kembali bangun lalu ia pun keluar dari skoci. Cole menyusuri setiap ruangan di sana sampai akhirnya tiba di ruangan penyimpanan box kontainer. Di waktu yang sama rupanya Ellis sedang berpatroli dan hampir saja ia menemukan Cole. Beruntung Cole dapat bersembunyi lalu pergi ke tempat yang lebih ujung. Kemudian Cole tak sengaja mendengar suara orang di dalam box kontainer sehingga Cole segera membuka gembok kontainer tersebut. Ketika kontainer berhasil dibuka, betapa terkejutnya Cole karena di dalamnya berisi puluhan orang. Awalnya mereka semua takut dan mengira Cole adalah komplotan penculik. Tapi Cole meminta mereka tenang sebab dirinya bukan orang jahat. Kemudian Cole bertanya berasal dari manakah mereka dan apakah sudah lama ada di sini. Seorang wanita menjawab kalau mereka adalah warga asli Thailand yang diculik dan mereka ada di sini sudah 3 hari. Rupanya mereka semua akan dibawa ke Amerika untuk dijual organ tubuhnya. Kemudian wanita itu meminta Cole agar mengobati kaki anaknya yang terluka parah. Tapi karena Cole tidak membawa obat, ia pun terpaksa harus mengambil dulu di tas yang ada di skoci. Sebelum pergi, Cole meminta mereka agar jangan ada yang keluar sebab dirinya akan datang lagi sambil membawa obat dan makanan. Setelah Cole keluar dari sana, ia pun berpapasan lagi dengan Ellis yang pergi menuju ke box kontainer tersebut. Cole memutuskan untuk melihat dulu apa yang Ellis lakukan karena Cole pikir Ellis bagian dari penculik. Di sini Ellis juga dibuat syok ketika melihat orang-orang itu yang berada di dalam box kontainer. Ellis meminta bantuan kepada 2 kru lainnya hingga tak lama kedua kru itu pun datang. Ellis meminta mereka agar menjaga orang-orang itu. Sementara dirinya akan pergi ke ruangan kapten untuk memberitahu ini semua. Come on, go! Yes, I'll handle it. Setibanya di sana, Ellis langsung memberitahu kalau dirinya baru saja menemukan orang-orang yang dikurung di dalam box kontainer. Mereka sangat kelaparan dan kehausan, apalagi ada anak kecil yang kakinya terluka. Mendengar itu semua, si kapten begitu kaget lalu ia pun menghubungi kru lain menggunakan radio HT untuk mengecek ke ruangan kontainer. Ellis meminta si kapten agar segera menghubungi angkatan laut sebab mereka secepatnya harus ditolong. Tapi si kapten malah meminta Ellis tenang dulu, karena internal mereka juga bisa menangani masalah ini. Ellis yang tak mau membuang waktu, ia pun langsung pergi ke ruangan kontrol lalu berniat akan menghubungi angkatan laut dengan telepon yang ada di sana. Kembali pada Cole yang masih ada di tempat itu sambil bersembunyi mengawasi kedua kru teman Ellis. Berbeda dengan Ellis, kedua kru tersebut malah bersikap kasar lalu meminta semua orang-orang agar kembali masuk ke dalam box kontainer. Bahkan mereka sampai menodongkan senjata ketika si wanita membawa anak tadi menolak masuk lagi ke dalam kontainer. Hingga ketika salah satu dari mereka akan menghajar si wanita, tiba-tiba Cole datang dan inilah aksinya.
Setelah menghabisi 2 orang itu, akhirnya Cole membawa semua orang-orang keluar dari kontainer untuk dipindahkan ke dalam skoci. Di balik itu, Ellis sendiri kini tiba di ruang kontrol, tapi tiba-tiba ia malah ditodong oleh satu rekannya. Kemudian si rekan menghubungi kapten lalu mengatakan kalau Ellis telah berhasil diamankan. Rupanya si kapten dan semua anak buahnya telah mengetahui kalau di dalam kontainer itu ada puluhan orang culikan. Si kapten telah bekerja sama dengan orang yang mengirim box kontainer itu, jadi wajar saja jika si kapten berniat menutupi semua rahasia ini. Saat rekannya lengah, Ellis langsung menghajar orang itu sampai membuatnya pingsan. Kemudian dengan cepat Ellis mengirim sinyal darurat kepada angkatan laut berharap mereka bisa segera datang. Tak lama si kapten datang sehingga Ellis segera pergi dari tempat itu. Sialnya si kapten berhasil menembak punggung Ellis, tapi meski begitu Ellis tetap dapat melarikan diri ke ruangan lain. Kemudian si kapten masuk ke ruangan kontrol lalu membangunkan anak buahnya yang tadi dihajar Ellis. Si kapten memerintah orang tersebut agar mengejar Ellis dan jangan sampai membiarkan Ellis menghubungi pihak angkatan laut. Kembali pada Cole yang kini berhasil membawa semua orang-orang culikan ke dekat skoci penyelamat. Di sini Cole memberi senjata kepada salah satu dari mereka, lalu meminta orang itu menembak jika ada musuh datang. Sedangkan Cole sendiri akan pergi mencari Ellis, sebab Cole tahu kalau Ellis bukan orang jahat. Beberapa saat setelah Cole pergi, sayang sekali orang-orang culikan itu harus ketahuan oleh para anak buah si kapten. Mereka menghabisi orang yang tadi Cole beri senjata, lalu membawa sisanya kembali masuk ke dalam box kontainer. Sedangkan Cole sendiri kini berhasil menemukan Ellis lalu memintanya agar tenang, sebab dia bukan bagian dari mereka. Cole yang melihat punggung Ellis terluka, ia pun membawa Ellis ke ruangan mesin untuk mengobati dulu luka di punggungnya. Kembali pada si kapten yang kini masih berada di ruang kontrol. Tak lama pihak angkatan laut menghubungi dan bertanya kenapa tadi mereka mengirimkan sinyal darurat. Si kapten beralasan kalau itu hanyalah kesalahan dari anak buahnya yang tak sengaja menekan tombol darurat. Si kapten meminta maaf karena telah mengganggu waktu mereka dan ia memastikan tidak ada kejadian apa-apa di kapal. Mendengar itu semua, akhirnya pihak angkatan laut percaya lalu mematikan panggilannya. Heads up, Perry. This is Artemis. Glad everyone's okay. Kemudian si kapten memerintah beberapa anak buahnya lalu mengatakan kalau kapal mereka telah disusupi oleh seseorang. Tak mungkin Ellis hanya seorang diri, pasti ada yang membantu dari pihak luar. Yes, Captain. Adegan berpindah kepada Cole dan Ellis yang kini tiba di ruangan mesin. Dengan peralatan seadanya, Cole segera mengobati luka tembak di punggung Ellis. Barulah di sini mereka saling berkenalan sambil bertanya latar belakang masing-masing. Alasan Cole datang ke kapal ini untuk menyelidiki kasus kematian bosnya yaitu Simon karena salah satu dari pembunuhnya merupakan kru dari kapal ini. Seketika Ellis sadar kalau Cole ini adalah orang yang diberitakan di TV sebagai buronan. Namun Ellis percaya Cole adalah orang baik dan tak mungkin melakukan hal tersebut. Kemudian giliran Ellis yang menceritakan kalau dirinya adalah mantan angkatan laut Amerika. Ellis harus dipecat dari militer akibat dituduh selingkuh oleh suaminya yang merupakan seorang kolonel. Alhasil sekarang Ellis bekerja dengan manajemen kapal KMG. Dan ia selalu menjadi kru panggilan, hitung-hitung perwakilan dari manajemen. Setelah lukanya diobati, Ellis dan Cole pergi ke ruangan kargo untuk membuat pengalihan. Setibanya di sana, Cole membakar ruangan itu yang seketika alarm kebakaran berbunyi. Mendengar suara alarm kebakaran, si kapten sudah tahu betul kalau ini pasti hanyalah pengalihan.
Si kapten hanya mengutus 2 anak buahnya untuk membereskan kebakaran itu. Sedangkan dirinya sendiri dan anak buahnya yang lain akan tetap fokus dalam menangkap Ellis dan Cole. Diversion. We have a stowaway. I'll surveil the deck. Yes, sir. Tak lama Cole dan Ellis tiba di luar kapal, lalu mereka pun baru menyadari kalau orang-orang yang tadi diselamatkan telah dibawa lagi ke dalam kontainer. Akhirnya Cole memutuskan untuk melawan dulu si kapten dan para anak buahnya, karena jika mereka sudah tumbang otomatis semua sandera juga akan bebas. Selanjutnya Cole dan Ellis kembali ke ruangan kontrol. Tapi di sana ia harus berhadapan dengan 1 anak buah si kapten hingga inilah aksinya. Setelah menghabisi orang tersebut, Ellis menghubungi lagi Angkatan Laut. Kali ini panggilan itu berhasil tersambung, lalu Ellis menjelaskan kalau di dalam kapalnya ada orang-orang yang disandra. Ellis meminta tim Angkatan Laut agar cepat karena kondisinya benar-benar darurat. Akhirnya Kapten Angkatan Laut percaya. Lalu ia mengutus pasukan untuk pergi ke kapal tersebut. Send help, fast! Get me that dossier, now. Set course for the Arctic. We should be able to get down from here. They're right outside. Setelah panggilan dengan Angkatan Laut dimatikan, Cole tak sengaja mendengar percakapan sang kapten dengan bosnya di radio HT bekas anak buah si kapten. Dalam percakapan itu si kapten meminta dikirim tambahan pasukan karena di sini ada pengacau yang tak lain adalah Ellis dan 1 penyusup. Ternyata orang yang dihubungi oleh si kapten adalah Rojali, rekan bisnis Simon. Rojali yakin kalau penyusup itu adalah Cole dan ia berjanji akan segera mengirim pasukan bantuan. Mulai dari sini Cole jadi mengerti alasan Simon dihabisi dan apa urusannya dengan orang-orang di kapal. Saya jelaskan sedikit, jadi sedari awal Rojali sering berbisnis jual beli organ manusia ke Amerika dengan mengirim orang-orang culikan lewat jalur laut. Saat itu Rojali berniat mengirimkan orang-orang culikan dengan memakai kapal kargo milik Simon. Tapi Simon menolak sehingga Rojali murka dan menghabisinya. Kemudian Rojali memakai jasa si kapten dan para anak buahnya untuk mengirim orang-orang culikan itu. Tapi sayangnya salah 1 anak buah si kapten meninggalkan jejak saat menghabisi Simon yang membuat Cole bisa sampai menyelidiki sejauh ini. Kembali pada Cole dan Ellis yang mana sekarang Cole memutuskan turun ke bagian bawah kapal dengan tujuan mencari persenjataan. Sedangkan Ellis menunggu di atas sambil mengawasi jika ada musuh datang. Tak lama para musuh datang sehingga Ellis segera memberitahu Cole lalu pergi dari sana. Cole langsung terjun ke bawah, sedangkan Ellis berusaha melarikan diri tapi sayang ia harus tertangkap. Ellis pun ditahan di ruangan kapten, lalu si kapten memerintah lagi para anak buahnya untuk menangkap Cole yang masih berkeliaran. You keep an eye on him. Yes, sir. Let's go. Tak lama si kapten keluar untuk menyambut pasukan tambahan yang baru datang ke sana dengan menggunakan kapal kecil. Let's go inspect the goods. Kembali pada Cole yang berhasil mendapatkan senjata dari musuhnya yang sudah tewas. Kemudian Cole naik lagi ke atas lalu ia pun mulai membantai 1 persatu anak buah si kapten. Di balik itu Ellis berhasil melepaskan ikatan di tangannya lalu menghabisi 2 penjaga di sana. Kemudian Ellis pergi keluar untuk membantu Cole. Cole sendiri masih terus menghadapi para musuh. Setelah meratakan mereka semua, kini Cole berhadapan langsung dengan si kapten dan inilah aksinya.
Saking serunya mereka berdua harus jatuh ke kapal kecil bekas pasukan tambahan tadi. Barulah di sini Cole bisa mendominasi perduelan hingga akhirnya Cole berhasil menghabisi si kapten. Tak berselang lama datanglah tim bantuan dari Angkatan Laut yang langsung menangkap Cole. Untungnya Alice datang lalu meminta para Angkatan Laut untuk melepaskan Cole. Alice menjelaskan Cole lah yang menolong mereka semua. Kemudian Alice meminta pasukan bantuan agar sebaiknya menyelamatkan para sandera yang masih dikurung di kontainer. Pada akhirnya tim bantuan percaya lalu mereka segera menyelamatkan para sandera. Setelah semuanya selamat, Cole pamit pergi karena di Bangkok masih ada urusan yang harus ia selesaikan. Besok malamnya memperlihatkan Rojali yang sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat. Tiba-tiba mobil Rojali ada yang menabrak sampai membuat supir dan dirinya terluka parah. Kemudian datanglah Cole karena orang yang menabrak Rojali adalah Cole. Tanpa banyak bicara, Cole langsung menghabisi Rojali sebagai bentuk balas dendam atas tewasnya Simon, lalu kemudian film pun tamat. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.